Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makana Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan, bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman, Muslim, berserah diri kepada Allah. Musa Muslim, Sulaiman Muslim. Makanya kata Ratu Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman, aku masuk Islam bernama Sulaiman. Nabi-nabi itu agamanya Islam. Loh, saya ini diundang di sebuah pesantren, saudara-saudara. Terus persoalannya dia mengatakan, menurut Anda bagaimana itu tentang Abraham? Apanya? Saya bilang, iya, maksud saya agamanya apa? Bentar, Anda mengatakan, tentu tanya kepada saya. Menurut kitab Quran, Abraham itu makana Ibrahimu Yahudan. Abraham itu bukan orang Yahudi, wala Nasronian, bukan pula orang Kristen, walakin kana hanifan musliman, tetapi dia adalah orang Muslim yang hanif. Dia bukan Yahudi, oh jelas. Nama Yahudi itu asalnya dari Yehuda, dan Yehuda itu jelas adalah keturunan Yakub. Karena itu zaman Ibrahim belum ada nama Yehuda, belum ada Yudaisme, belum ada Yahudi. Karena Ibrahim harus beranak dulu Iska, Iska harus beranak dulu Yakub, Yakub dengan 12 suku, baru ada Yehuda. Jadi memang bukan Yahudi. Siapa bilang mengatakan Abraham itu Yahudi? Lalu dikatakan wala Nasronian, bukan orang Kristen. Siapa mengatakan Kristen? Siapa mengatakan Nasrani? Tidak ada orang Kristen yang mengatakan Ibrahim itu Kristen. Mengapa? Karena sebutan Kristen baru muncul kira-kira tahun 37 Masehi. Tercatat di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Untuk pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristen di Antioquia. Antioquia itu kota pesisir di Syria sekarang ini. Karena itu jelas Abraham bukan Kristen. Ketika saya ngomong begitu, teman-teman Muslim itu tepuk tangan. Tapi nanti dulu, Anda tahan tepuk tanganmu dulu. Saya katakan tadi, Ibrahim bukan Yahudi. Karena yang namanya Yahudi asalnya dari Yehuda. Baru cucunya Abraham. Bukan cucu, bahkan keempat dari Abraham. Lalu Ibrahim bukan Kristen, apalagi Kristen. Tapi juga Anda jangan salah, Ibrahim juga bukan Islam. Lalu agamanya apa? Ora roh. Dalam kitab suci Quran tidak disebutkan, di kitab suci tidak disebutkan. Agamanya apa? Agama itu tidak penting, yang penting iman. Karena agama tidak menyelamatkan. Zaman Abraham untungnya belum ada KTP. Jadi tidak ada sebutan di sana agamanya Yahudi, agamanya Kristen. Itu kan hanya model Indonesia saja. Coba mana ada paspor tulisannya agama Kristen, agama Islam. Itu kan kalau orang Indonesia itu agama itu cap. Karena itu gampang dibentrokkan. Karena orang lebih loyalitas pada cap, kepada merek ketimbang imannya. Maka di Indonesia ngakunya si Islam. Ngakunya Islam, tapi ora iso ngaji. Yang penting Islam. Di Indonesia itu, wah itu luar biasa. Sampai-sampai saudara-saudara, itu jamaah haji, umrah, naik pesawat Royal Jordanian lewat Aman. Kemudian ketika pesawat itu sudah mau take off, maka yang membawa acara itu siapa itu pramugarinya mengatakan, saudara-saudara ya, at-tayri malikat urdunia minal madinati Jakarta ila Aman, amin, amin. Padahal itu artinya apa? Pesawat Royal Jordanian dari Jakarta menuju Aman, ila Madinah Jakarta ila Aman, amin, amin. Loh ini saksi. Saya kata ini bukan doa Pak, ini pengumuman. Your attention please, pengumuman ini bukan doa. Itu karena apa? Di Indonesia orang lebih loyal pada merek, kepada cap ketimbang pada isi. Itu benar saudara, amin, amin. Dipikirnya doa. Padahal itu pengumuman pesawat Royal Jordanian ya, Toiri Malikat Urdunia
minal Jakarta ila Aman, kan seperti doa. Amin. Amin. Padahal itu bukan jelas, bukan doa. Ini sering terjadi karena apa? Karena di Indonesia orang ngomong bahasa Arab itu seperti bicara mantra. Sehingga coba ketika Ibrahim bertemu dengan Tuhan, Ibrahim itu bahasanya apa? Coba. Tuhannya Ibrahim ini jenenge sapa? Apa Gusti Allah? Bukan. Nama Allah itu baru muncul kira-kira abad keempat. Enkripsi pertama yang menyebut istilah Allah itu namanya enkripsi jabat. Kalau sudah membaca majalah Bahana sekarang, ada tulisan saya di sana, gambarnya enkripsi itu ada di sana. Itu ada ungkapan Bismillah, demi nama Allah. Sergius Bar Ahmad, Manabwahani Barmar Al-Khois. Itu prasasti Kristen, ditemukan tahun 512. Istilahnya itu artinya demi nama Allah, Bismillah. Terus Sergius nama Kristen, Bar Ahmad. Bar itu artinya putra, jangan disamakan dengan bahasa Jawa. Barudan, Barlungo. Itu bar itu artinya anak, makanya ada Barnabat. Dari kata bar, anak, naba, penghiburan. Bartolomai, anak dari suku Talmiah, jadi Bartolomeus. Bar Abbas, anaknya bapak. Ya, anaknya bapak Bar Abbas. Makanya kalau ada Abu Rizal, Rizal itu artinya anak, Abu itu artinya bapak. Jadi Abu Rizal itu artinya bapak Tole, bahasa Jawa. Tole itu anak laki-laki, Abu Rizal itu artinya bapaknya Tole. Jadi orang Arab dengan orang Jawa itu sebetulnya sama, kalau mau diartikan namanya sama. Saudara-saudara, jadi jelas kalau mau dilihat dari data sejarah, istilah Allah itu baru muncul abad keempat. Minimal abad keempat. Dari kata Aram, Allah, menjadi bahasa Arab Allah. Loh kalau gitu, Tuhannya Ibrahim bukan namanya bukan Allah. Nah, kalau saudara-saudara lihat bagaimana di pengajian-pengajian Islam, ini saya ngomong gini terang-terangan saja. Karena saya juga sering ceramah di kalangan Muslim. Saya katakan, misalnya Tuhan bicara dengan Abraham, apa Tuhan ngomong? Aslamtu lirabbil alamin. Saya telah aslam kepada Tuhan semesta alam. Loh Ibrahim itu bahasanya apa? Seperti misalnya Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Bahasanya apa? Musa itu orang Ibrani. Bahasanya bahasa Ibrani. Terus kemudian Alkitab kita mengatakan apa? Keluaran pasal 3 ayat 14. Ehyeh asyr ehyeh. Aku adalah aku. Bahasa aslinya ehyeh asyr ehyeh. Terus kemudian ketika diredaksikan dalam Al-Quran, karena membawa serban ini kan jadi kiai itu enak, bondonya cuma serban ini dengan ayat. Gak pernah orang kiai mengatakan, mari kita baca kitab Al-Quran surat Al-Baqarah, gak pernah. Cuman saudara-saudara rahimatullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran kepada Nabi Musa, ini gaya-gayanya jadi ini ulama Betawi. Innani anallahi la ilaha illa anna, yang artinya itu kemudian orang-orang yang dengar semua, wah apalagi kalau nama Nabi sudah disebut Allahumma sholli wa sallim. Wah, saya kadang-kadang terbelit suatu pertanyaan, apa kira-kira dulu itu kejadiannya pancen ngono beneran apa gitu? Lah kira-kira kalau Tuhan ngomong kepada Nabi Musa itu kan bahasanya bukan Arab, tapi bagi orang Islam wis percaya tenan bahasanya Arab, seolah-olah Musa itu orang Arab bukan orang Yahudi, kan begitu. Makanya innani anallahi la ilaha illa ana. Saya jawil teman saya, kalau umpama Gusti Allah itu datang kepada yang namanya Ronggo Warsito, kira-kira omongannya itu gimana? Coba, ini ngomong sejarah loh ini. Ronggo Warsito, don't be afraid Ronggo Warsito, apa gitu? Enggak, Ronggo Warsito bukan orang British English, bukan American style, bukan. Dia tidak mungkin ngomong don't be afraid Ronggo Warsito. Dia juga mengatakan ya Ronggo Warsito, la takuf, jangan takut, tidak mungkin gitu. Tapi mesti omongannya Ronggo, ojo wasu melang atimu, mesti gitu. Ayo sekarang, ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Musa,
Bahasanya apa? Saya katakan, udahlah, Quranmu juga benar, kitabku juga benar. Tapi kita sekarang bicara sejarah. Kalau Tuhan berfirman kepada Muhammad, misalnya ini ya, bunyinya apa? Iqra, didikte kepada malaikat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Percaya? Percaya, Pak. Karena apa? Bosone podo Arabe. Nah, sekarang Nabi Musa. Musa, apa Tuhan mengatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahi la ilaha illa ana. Akulah Allah dan tidak ada ilah selain aku. Apa kira-kira begitu? Lalu bahasanya apa ya waktu itu? Bahasanya mesti Ibrani. Oh iya, kalau gitu gimana? Karena di Quran nggak ada bahasa Ibrani. Percaya karo kitabku lho. Ya ada tulisannya ini. Ini yang benar. Loh ini kan kitab sampean loh. Jangan ngomong kitab saya dulu, ini bahasanya kan sama. Loh kan ini bahasa Indonesia. Makanya butuh yang asli. Karena itu orang Kristen butuh kembali ke teks yang asli. Ini contoh dialog. Kalau saudara dengan bahasa Indonesia, orang nggak percaya. Ini kan sama aja dengan bahasanya Quran Jawa Pos. Sama. Jadi saya ini disindir. Wah ini lihat Bambang Nurseno kalau khotbah. Dia ini kalau khotbah sedikit-sedikit bahasa Ibrani, sedikit-sedikit bahasa Arab. Jemaat nggak ngerti. Katanya begitu, ada pendeta yang nyindir begitu sama saya. Ya biar saja lah. Biar orang Kristen dulunya nggak ngerti, lama-lama kan ngerti juga. Tapi kenapa dalam khotbah saya selalu menggunakan bahasa-bahasa asli Alkitab? Karena kebutuhan kontekstual di Indonesia. Saudara ketemu dengan umat Islam, lalu saudara tanya, Alkitab King James Version, American Standard Version, NIV supaya gagah-gagahan ngomong bahasa Inggris, ya toh? Ibrahim bukan orang Amerika. Ibrahim bukan dari Los Angeles. Ibrahim bukan dari London. Ibrahim itu orang Irak sekarang ini. Bahasanya bukan bahasa Inggris. Karena itu memang bergaya ngomong bahasa Inggris. Karena itu sekalipun saya berbicara tentang bahasa asing, tentu bahasanya bukan Inggris atau Belanda. Kecuali kalau saya bicara tentang William Shakespeare, mesti bahasanya Inggris. Tapi yang dibicarakan tokoh-tokoh sejarah dari Timur Tengah, maka bahasanya adalah bahasa asli kitab suci. Nah, saudara perlu tahu bagaimana kira-kira orang Islam dengan bahasa kitab sucinya. Jangan hanya mendengarkan khotbah di gereja. Lihat seminar bagaimana caranya orang Islam mengerti firman Tuhan menurut versi mereka. Orang Islam itu saudara-saudara pokoknya asli walaupun tidak ngerti. Ini Islam. Pokoknya asli loh, ini Islam. Walaupun nggak ngerti orang Kristen lain. Walaupun nggak asli, yang penting ngerti. Itu kalau Kristen. Makanya bahasanya Indonesia jadi bahasa Batak Bible. Itu yang namanya Allah diterjemahkan di bata mula jadi nabolon. Di bata mula jadi nabolon itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mula jadi nabolon. Itu orang Batak. Horas bah, habis beras makan gabah. Itu orang Batak itu. Orang Madura, kitabnya bahasa Madura, Alkitab namanya. Yesus anak domba Allah, Gusti Yesus embikna Gusti Allah. Nah, ini Madura. Lalu orang Kristen kadang-kadang enak, enjoy. Nggak salah, tapi nggak otentik. Itu benar, tapi nggak asli. Sementara orang Islam yang diinginkan adalah keaslian. Begitu muncul Alkitab bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Jemaat saya suruh beli. Untuk apa Pak? Nggak ngerti artinya. Wis to percaya karo aku. Tukunan. Harganya nggak mahal ini. Kalau saudara beli di bahasa Inggris, apa itu yang di edisi dolar, itu 300.000 harganya kalau dirupiahkan. Kalau di Indonesia lain sudah bikin Alkitab harganya harganya 37 rupiah, tapi tidak laku. Coba lihat di toko-toko buku Kristen. Namanya apa Alkitab bahasa asli Ibrani? Tidak laku Pak, di sini nggak dijual. Padahal saudara bawa saja, saudara-saudara. Saudara hanya bawa Alkitab bahasa asli. Itu mesti dilirik sama orang Muslim. Itu bahasa apa Pak? Kayak rumahnya rayap itu katanya. Bahasa Ibrani ini. Bahasa apa itu? Bahasanya Nabi Musa. Bahasanya Nabi-Nabi Daud, Sulaiman. Itu aslinya ini. Katanya orang Madura masih ada ya. Kok bahasanya kayak rumahnya rayap Pak. Ini yang penting. Asli ini. Ternyata dipikirnya Alkitab kita itu tidak asli. Karena itu orang Madura baca Alkitab Madura. Sampai-sampai di Kristen itu bebas. Kebebasan yang kadang-kadang
Tidak lagi ada batas antara ini dunia sakral, ini dunia sekuler. Karena itu musiknya harus dibatasi juga. Silakan Anda menyanyi, enak lagunya ya. Tuhan Yesus setia, itu sahabat kita. Lagunya kan stylenya sama dengan ini. Terlambat sudah, terlambat sayang. Kan sama itu. Tuhan Yesus setia. Gitu? Jadi orang nyanyi di diskotik, nyanyi di band, begitu lihat Kristen, wah ini cocok ini. Makanya Kristen itu banyak didukung anak-anak muda. Karena apa? Dukungannya kadang-kadang belum iman. Wah, daripada nyanyi di sana bayar, di gereja kan gratis. Berdoa dapat berkat lagi kan enak. Itu enggak salah. Tapi ada batasnya. Sampai saya dengar lagunya dulunya owe 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 owe. Itu mahasiswa saya marahi. Itu lagu apa itu kamu nyanyikan di sini? Lu lagu gereja, Pak. Coba ini kalau supporter Arema datang. Ini masuk ke kampus kita kan rusak ini. Ini nggak ada batas lagi dan ini harus dibatasi. Owe 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 owe. Ini lagu apa ini? Lagu gereja, Pak. Stop, jangan nyanyikan itu. Ini sebentar lagi ada sepak bola ini. Ini kalau orang sepak bola datang ke sini dipikir kamu supporter Roma, apa Arema. Lah ini sering terjadi, saudara-saudara. Ada lagi seorang hamba Tuhan dari Madura. Saya datang disuruh khotbah. Dia juga khotbah. Pertama lagunya yang saya dengar apa? Lagunya itu. Tuh dari kekasih jiwaku, la 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 la. Itu saya bisa terima, bagus. Tapi diawali inilah qasidah in Madura katanya. Ini kan hamba Tuhan dari Madura. Ditambahi Yesus, Yesus. Loh ini kan lagunya Oma Irama. Dimasukkan gereja. Ani, Ani, sungguh aku tahu. Ini kan dikira pengamen, saudara-saudara. Coba saudara lihat sekarang. Seringkali batas antara sakralitas dalam ibadah dengan lagu-lagu sekuler tidak ada bedanya. Karena itu harus dibenahi. Lagu-lagu gereja itu harus dibenahi supaya enak, supaya apa? Oh begitu lihat kendati pun tepuk tangan, tapi suasananya suasana ibadah. Ini lain kalau saudara di luaran. Lain. Orang Yahudi itu silahkan memuji Tuhan kalau dia datang ke pelataran bait Allah. Memuji-muji Tuhan. Hafa nagila hafa nagila hafa nagila niranena hafa niranena hafa niranena hafa hafa niranena. Itu dinyanyikan di gereja. Orang tanya kepada saya, wah luar biasa Pak, hebat lagunya. Lagu apa itu? Lagu bahasa Ibrani. Kamu tahu artinya? Lagu bahasa Ibrani itu hafa niranena, itu artinya apa? Tidak ada satu kata pun yang menyebut Tuhan. Oh masa iya? Indonesianya itu kalau diversikan Indonesia, sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Itu artinya begitu. Coba Anda nyanyikan itu kalau di gereja. Muslimnya lewat, ini bahasa apa ini? Kok aneh bahasanya? Dia tanya, bahasa apa? Bahasa Ibrani. Saya jawab, bahasanya Nabi Musa. Berhenti sebentar, dia dengar. Ketika saya lantunkan pujian dalam bahasa Ibrani, saudara, bahasa Ibrani itu indah-indah. Mazmur 42 berbicara tentang apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Itu kalau dinyanyikan dalam lagu bahasa Indonesia, seperti rusa rindu sungaimu, hatiku rindu Engkau. Itu iramanya kan ngepop sekali iramanya. Tapi bandingkan kalau saudara nyanyi lagu dalam bahasa aslinya pakai irama seruling, saudara. Lagu Timur Tengah itu indah, tapi jarang diakses oleh gereja. Lagunya begini. Ke ayau ta'aruk ala fike mayim ala fike mayim. Lagunya sama tadi artinya. Ke nafsi la 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 ta'aruk eleika elo
ilaika Elohim, la 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 la. Ini lagu-lagu indah sekali saudara-saudara kalau kita lihat. Tapi kita ini kan trennya sekarang lagunya ya, ini ada spesialisnya sendiri, Pak Frankie Siombing spesialisnya. Ini untuk menjangkau anak-anak muda yang suka cek 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 cek, itu pasti tertarik dengan Frankie Siombing. Tapi yang model-model lagu begini ini yang iramanya agak ini, yang tinggi-tinggi sekali. Lalu kalau diarabkan, saya nyanyi lagu itu dipikir itu lagu Arab. Saya terjemahkan lagu itu. Hakada nafsi ilaika ya Allah, ilaika ya Allah, hakada nafsi ilaika ya Allah, ilaika ya Allah. Dipikir lagunya Bimbo, saudara-saudara. Bukan, ini lagu Mazmur 42. Ilaika Elohim, bahasa Arabnya ilaika ya Allah.